dosen menyesuaikan, izin memperkenalkan diri, calon taruni Politeknik Imigrasi Angkatan ke-23, nama Sofiria Ketrina, NRT 2020-2198-2.02, program studi Administrasi Keimigrasian kelas C, asal Pekanbaru Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai makna perencanaan strategis dalam manajemen di bidang keimigrasian. Perencanaan strategis adalah proses mendokumentasikan dan menetapkan arah bisnis dengan menilai di mana posisi perusahaan berada dan arah tujuan perusahaan. Rencana strategis memberi tempat untuk mencatat misi, visi, dan nilai-nilai, tujuan jangka panjang, dan rencana tindakan yang akan perusahaan gunakan untuk mencapainya. Seluruh rencana didasari pada fokus masa depan. Dengan begitu, perusahaan dapat menerapkan cara terbaik untuk menghadapi peluang dan tantangan. Rencana strategis juga digunakan untuk menilai serta menyesuaikan arah perusahaan dalam menanggapi perubahan lingkungan bisnis. Pengertian misi adalah serangkaian tugas kewajiban seorang individu dalam kelompok, organisasi, ataupun perusahaan. Tugas yang dimaksud tidak lepas dari rencana strategis yang telah dibentuk. Misi dapat memastikan bahwa perusahaan memiliki tujuan yang jelas dalam bentuk parameter dan kinerja dengan tenggat waktu yang bisa dikontrol dan dievaluasi. Adapun misi dari Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia yaitu melindungi hak asasi manusia. Selanjutnya adalah visi. Misi membantu perusahaan mencapai visi. Pengertian dari visi adalah gambaran atau proyeksi masa depan dari hasil misi atau tugas yang dijalankan. Karena itulah misi dan visi dikatakan saling berkaitan satu sama lain. Visi dapat menciptakan komitmen yang kokoh antara karyawan untuk bergerak menuju arah yang lebih baik. Konsep visi pada rencana strategis menunjukkan arah tujuan dan bagaimana cara menujunya. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Menkumham, Bapak Yasona Lauli, mengatakan bahwa dari visi yang dimiliki oleh Dirjen Imigrasi, yaitu masyarakat memperoleh kepastian pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian, memiliki dua kata kunci yang masing-masing mengandung makna tersendiri. Dua kata kunci tersebut adalah kepastian pelayanan serta penegakan hukum keimigrasian. Baiklah, visi yang pertama yaitu kepastian pelayanan. Dirjen Imigrasi selayaknya terus memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas, kata Menkumham. Pelayanan yang dimaksud oleh Menkumham yakni secara profesional sesuai kebutuhan masyarakat, transparan, terukur dari segi waktu, biaya, dan kepastian persyaratan. Hasilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbasis teknologi informasi. Lanjut Bapak Yasona. Di Gedung X Sentra Mulia pada Senin 23 Mei 2016. Sementara dalam visi yang kedua, penegakan hukum keimigrasian terdiri atas penegakan hukum yang tegas, profesional, dan tidak diskriminatif. Harus didukung oleh pelaksanaan fungsi pengawasan dan intelijen keimigrasian bagi warga negara Indonesia, orang asing, dan penjamin, serta memberikan rasa aman, rasa adil, dan berdampak positif terhadap stabilitas nasional dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ucap Menkumham saat membuka rapat koordinasi dan evaluasi capaian kinerja Satuan Kerja Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang pertama adalah penentuan misi dan tujuan. Perencanaan strategis dimulai dengan penentuan misi untuk organisasi. Tujuan utama organisasi yang telah ditetapkan harus didefinisikan dengan jelas. Perencanaan strategis berkaitan dengan hubungan jangka panjang organisasi dengan lingkungan eksternalnya. Selanjutnya adalah analisis lingkungan. Untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman, analisa lingkungan eksternal organisasi perlu dilakukan. Banyak faktor penting yang mungkin memengaruhi kegiatan organisasi ke depannya. Faktor eksternal ini dapat menjadi sebuah peluang yang baik, bisa juga menjadi sebuah hambatan. Salah satu faktor berasal dari pemerintah, di mana perubahan-perubahan kebijakan pemerintah dalam berbagai bentuk peraturan dapat merupakan peluang bagi organisasi dan dapat pula menjadi hambatan bagi organisasi. Imigrasi merupakan institusi yang utama dalam melakukan pengawasan lalu lintas orang asing. Sesuai ketentuan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 menyebutkan yang dimaksud keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Kehadiran orang asing tidak hanya memberikan pengaruh positif, tetapi juga memberikan pengaruh negatif. Seperti halnya kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah, yaitu Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang kebijakan bebas visa.
Kebijakan ini dikeluarkan untuk menarik wisatawan mancanegara. Orang asing tertarik berkunjung ke Bintan dengan menggunakan bebas visa kunjungan. Dalam halnya untuk menarik kunjungan wisatawan, pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai kebijakan bebas visa kunjungan. Kebijakan ini dapat menjadi peluang dari masuknya wisatawan yang berkunjung ke daerah Bintan. Daerah Bintan merupakan kawasan wisata yang membuat orang asing tertarik untuk berkunjung ke Bintan. Namun, kebijakan ini tidak hanya berdampak positif, tetapi juga berdampak negatif. Kebijakan bebas visa membuat orang asing dapat bebas keluar masuk ke wilayah Indonesia, khususnya ke wilayah Bintan. Selanjutnya adalah penilaian diri sendiri. Pada langkah berikutnya, kekuatan dan kelemahan organisasi perlu dianalisa. Analisis semacam ini akan memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan kekuatannya dan untuk meminimalkan kelemahannya. Lalu ada pengambilan keputusan strategis. Keputusan strategis dibuat untuk mengimprovisasi kinerja operasional. Organisasi harus memilih pilihan yang paling sesuai dengan kemampuannya. Semenjak adanya wabah COVID-19, Direktur Jenderal Imigrasi Bapak Joni Ginting menyampaikan keputusan strategis dalam pelaksanaan teknis imigrasi selama adanya virus COVID-19 ini. Pak Joni mengatakan pelayanan yang akan dibuka mengikuti anjuran kenormalan baru, yaitu pelayanan paspor bagi WNI dan pelayanan izin tinggal keimigrasian bagi WNA. Dirjen Imigrasi akan membuka layanan di kantor imigrasi, unit pelayanan paspor atau LP, unit kerja keimigrasian atau UKK, dan mal pelayanan publik atau MPP. Semua pelayanan akan dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat untuk menjaga keselamatan masyarakat dan petugas yang saling berinteraksi di ruang pelayanan, kata Bapak Yoni. Beberapa strategi sudah disiapkan, diantaranya penyiapan alat pelindung diri bagi petugas, pemasangan tirai transparan untuk sekat petugas dan pemohon, alat pemeriksa suhu tubuh, dan tempat cuci tangan. Penyemprotan disinfektan di seluruh ruangan pelayanan juga dilakukan secara berkala. Bapak Yuni menjelaskan seluruh petugas dan pemohon wajib mencuci tangan sebelum memasuki kantor imigrasi dan memakai masker. Di depan kantor imigrasi akan ada petugas yang mengingatkan petugas dan pemohon sehingga seluruh protokol dapat dijalankan dengan baik. Di era kenormalan baru, Bapak Joni juga mengungkapkan kantor imigrasi hanya akan membuka pelayanan sebanyak setengah dari kota pada hari-hari biasanya. Yang terakhir, setelah strategi ditentukan, strategi itu harus diterjemahkan ke dalam rencana operasional. Program dan anggaran dikembangkan untuk setiap fungsi. Rencana operasional jangka pendek disiapkan untuk menggunakan sumber daya secara efisien. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai makna perencanaan strategis dalam bidang keimigrasian. Semoga videonya bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.